Al-Mukarram Bapak Abah Nur Halid. Kelihatannya Pak ya. Yang sama-sama kita hormati Ketua Bimas Islam Sumeneb Kabupaten Sintang. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Yang sama-sama kita hormati pula Ketua Takmir Masjid Al-Arif Bapak. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk berbagi dengan ibu-ibu bersilaturahmi di Desa Mensiku. Benar ya Bu ya? Ternyata sedikit cerita ya Bu. Kirain saya itu ini pertama kali saya kesini Bu. Ternyata dulu waktu saya masih SD, saya pernah datang ke desa ini. Waktu itu masih dibawa dengan bapak saya. Waktu itu saya masih jadi vokal hadrohnya bapak-bapak. Jadi dulu bapak itu punya grup rebana bapak-bapak, kemudian ngajak saya buat ikut bersilaturahmi. Kalau bapak lagi dakwah seringnya bawa rebana. Jadi nanti kalau misalkan di tengah-tengah saya ngajak ibu-ibu sholawatan, mungkin bisa tim rebananya nanti kita collab ya Bu ya. Oke, karena saya ini kalau disuruh isi acara tuh biasanya senangnya tuh dengan yang seni-seni. Cocok sekali nih dengan ibu-ibu NU yang biasanya juga suka dengan yang namanya sholawatan. Masya Allah. Ya, selanjutnya yang kami hormati pula Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Dandim atau yang mewakili, dan Ramil, maaf Bapak dan Ramil atau yang mewakili, serta pengurus muslimat PJNU Fatayat yang sudah berkenan hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. All praises be to Allah, the King of the King, the Lord of the world, and the Master of everything. Peace and salutation be upon to our noble creator, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness to the light. Karena datang ibu. Tapi tadi pas saya bilang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Awalan hayya nashkurullah azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati' an najtami'a ala makani mubarak. Sama-sama yang pertama kita marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul bersama di halaman Masjid Al-Arif dalam keadaan sehat walafiat. Baik ibu-ibu, karena ini ada dua ya penceramah, jadi saya bagi-bagi waktu dengan ayah anda. Oke, langsung saja di sini nama saya sudah ada di banner. Mohon maaf kalau nama di bannernya terlalu celik gitu ya, terlalu putih sebenarnya efek dari kamera loh. Jadi aslinya seperti ini. Gak apa-apa ya Bu ya, gak beda ya. Oke, nama saya Gaida Sofia Hairia. Biasanya dipanggil Tia. Tadi di awal saya menyampaikan dari Bunda dari Kamla. Kamla itu singkatan dari Kampung Lada. Jadi saya ini datangnya dari Sintang, tapi tinggalnya juga di kampung. Namanya Kampung Lada, gitu. Ya di sini juga saya satu daerah dengan ibu dari muslimat Kabupaten Sintang. Kami se-RT, sedaerah tinggalnya. Kami selamat datang Bapak Sifaul Anam, Saiful. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita bahas pada siang hari ini yaitu dengan pengajian kita tingkatkan produktivitas ibadah dan
Nah, di sini saya ingin lebih fokus ke ibadahnya. Untuk muamalahnya nanti akan dibahas oleh Ayah. Jadi ibu-ibu, ketika kita berbicara tentang ibadah, pastinya ibu-ibu sudah sangat tidak asing dengan kalimat ibadah. Sebenarnya ada berapa sih macam-macam ibadah itu? Kira-kira ibu-ibu ada yang tahu? Belum. Oke. Saya akan menjelaskannya dalam suatu syair lagi. Ini syairnya selawatan lontong tahu. Pernah dengar ya ibu ya? Bisa kita kolek ibu-ibu Rubana? Oke. Nanti saya intro dulu, ibu-ibu jawab ya. Oke, intronya gini. Ibu jawab. Sekali lagi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
dua. Tapi sesuai dengan syair tadi, saya jelaskan dulu bentuk ibadah yang ada dua ini. Yang pertama adalah ibadah mahda, yang kedua ghairu mahda. Oke, buat adik-adik, kakak-kakak, nanti di tengah-tengah kakak ada door prize. Jadi bisa didengarkan poin-poin pentingnya. Nanti kalau yang bisa jawab boleh maju ke depan dan dapat door prize-nya. Oke? Oke. Ya, yang pertama yaitu ibadah mahda. Ibadah mahda itu seperti apa ya? Contoh tadi sudah disebutkan. Contohnya sholat, puasa. Maksudnya itu adalah ibadah mahda itu hubungan kita dengan Allah atau secara vertikal. Ya, jadi ibadah mahda itu segala sesuatu yang sudah ditetapkan syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, bagaimana cara melakukannya di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ya, seperti sholat, puasa, kita tinggal melakukan apa yang sudah tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian ibadah ghairu mahda itu seperti apa? Nah, kalau ibadah mahda ini vertikal, hubungannya kita dengan Allah. Kalau ibadah ghairu mahda itu horizontal. Horizontal itu berarti hubungan kita sesama manusia. Misalkan tadi sedekah, terus ada juga bekerja, ada juga berniaga. Jadi maksud dari ibadah ghairu mahda itu tidak semuanya itu tertulis di dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi bisa juga dilakukan atas dasar ijma para ulama dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kalau untuk contoh ghairu mahda itu, misalkan hubungan kita tadi sama manusia, sedekah bisa, kemudian bekerja. Kalau bekerja itu biasanya tujuan kita bekerja ini untuk apa ya ibu-ibu ya? Untuk cari cuan. Cari cuan. Oke. Tidak salah ketika kita meniatkan bekerja itu untuk mendapatkan uang. Tetapi alangkah lebih baiknya kita jadikan pekerjaan itu adalah tempat wisata kita. Maksudnya apa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan kepada sahabatnya bahwasanya ketika kalian menggembala, jangan hanya meniatkan hanya untuk mendapatkan keuntungan, tetapi niatkanlah itu untuk ibadah. Dan jangan lupa, setiap kita mau memulai pekerjaan ataupun berbuat sesuatu, untuk mengawalinya dengan Bismillah. Insya Allah ketika kita selalu mengawali pekerjaan kita dengan Bismillah, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu juga akan bernilai ibadah dan juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dua macam itu, ketika kita berbicara tentang ajaran atau syariat Islam, sebenarnya ada banyak. Yang pertama ada yang namanya iqtiqadiyah, yang kedua ada yang namanya qauliyah, yang ketiga ada yang namanya amaliyah, dan yang keempat ada yang namanya apa? Fardiyah atau jamaiyah. Ya, jadi kita mulai bahas yang pertama. Ibadah secara i'tiqadiyah ini adalah ibadah yang sangat tinggi levelnya. Karena apa? Karena tidak terlihat oleh kita. Yang tahu hanya diri kita masing-masing. I'tiqadiyah itu maksudnya ialah keyakinan kita. Insya Allah jamaah yang ada di sini keyakinannya sudah sangat kuat bahwasanya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendapatkan musibah, apakah kita bisa menerimanya dengan ikhlas?
Kira-kira insya Allah ya Pak ya, setiap orang pasti punya yang namanya cerita ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan hati. Begitu juga dengan saya hitam-hitam begini ya Bu. Saya hitam-hitam begini, pendek kayak gitu kan. Dulunya saya pernah sempat tidak menerima dengan keadaan saya seperti ini. Dulu waktu masih kecil. Tetapi ketika berjalannya waktu dengan menuntutnya ilmu, semakin tahu bahwasanya apapun yang diciptakan oleh Allah pastilah itu yang sebaik-baiknya. Maka sekarang sudah besar, sudah bisa menerima kondisi lahiriahnya seperti ini. Alhamdulillah. Oke. Ya, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama yaitu i'tiqadiyah. I'tiqadiyah itu keyakinan. Kemudian ada juga dengan bagaimana kita ridho atas semua takdir yang telah Allah berikan kepada kita. Ibu-ibu di sini punten sudah punya anak semua insya Allah ya. Alhamdulillah. Kalau saya dibanding sama ibu-ibu, saya udah jomblo karena ibu-ibu sudah dapat rezeki suami, sudah dapat rezeki anak, dan saya di sini masih jomblo. Tapi nggak apa-apa, belum waktunya saja. Buat adik-adik di sini, ini kelas berapa ya, kakak-kakak? Oh iya. Kakak-kakak yang di sini umurnya berapa kira-kira? Oh, 17 remaja ya? Oke, kurang lebih lah sama saya. Enggak, saya ini biar sudah tua, tidak tua juga, tua di kalangan remaja. Jadi saya ini sudah memasuki usia 27. Bapaknya bercandanya lucu sekali. 23 Pak, masih ujung lah di ujung remaja. Oke, buat kakak-kakak. Nah, di sini kakak-kakak yang namanya masa remaja pasti pernah galau, pernah ya. Galaunya karena apa? Galaunya karena apa? Karena mahabbah atau karena cinta. Ya, itu manusiawi sebenarnya ya ibu-ibu. Ada masa-masanya memang kita itu baru memiliki rasa kepada lawan jenis dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa ya kakak-kakak ya, meskipun pernah galau, yang penting tetap rajin pengajian, insya Allah pahalanya berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah qauliyah. Ibadah qauliyah itu seperti yang sudah kita praktikkan. Biasanya kalau pengajian ibu-ibu ilmu ini pasti ada namanya tahlilan ya, tahlilan. Kemudian ada sholawatan. Nah itu secara qauliyah atau secara perkataan. Nah, di dalam hadis juga disebutkan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ila rahman khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah yang ringan dalam mengucapkannya tapi berat di maknanya. Apakah itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Mari kita sama-sama biasakan zikir itu dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah amal ibadah kita akan meningkat atau akan bertambah kualitasnya. Setuju ibu-ibu?
ibadah tadi, ibadah mahdah, ibadah rumah. Jadi ibadah amaliyah itu secara perbuatan, sholat, puasa, bekerja, belajar, dan lain-lain. Ini sudah jam berapa? Boleh lewat. Ya, jadi biar sama-sama tidak kelamaan ya ibu-ibu, langsung saja kita ke doa. Oke adik-adik, ini yang jawab adik-adik ya. Ibu kalau mau jawab boleh, tapi bisikin ke anaknya, nanti anaknya yang jawab. Biar anaknya yang baca. Oke. Soal yang pertama, ada berapa macam ibadah yang sudah tadi kakak sebutkan? Oke abang, boleh maju. Maju dulu baru jawab. Kakak mau tahu namanya siapa? Mas Buka. Oh iya. Bagus sekali ya. Ismi Khairul Anam. Oke. Ada ijabah. Apa jawabannya? Dua. Oke benar. Ada dua, bisa nggak nyebutin? Ada bisa. Oke nggak apa-apa. Yang tadi udah berani maju, tepuk tangan, keren. Oke, selanjutnya. Mau foto? Ayo sini. Ada Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke, yang kedua, apa sih contoh dari ibadah aulia? Kakak ini. Ayo dikasih tahu itu. Dibisikin boleh. Mas Muki adik. Kak Kiandra, masa ala ijabah? Salawat. Boleh nggak kakak mau dengar suaranya sedikit aja salawat? Enggak. Ya udah, ini aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini juga salawat tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, terima kasih sudah berani maju, Kak Kiandra. Mau foto dulu sayang sini. Oke, terakhir ya. Kayaknya kakak-kakak di sini ya. Pengen ya? Pengen nggak? Oke, coba kakak-kakak Fatayat nih. Oke kakak-kakak, tadi kan kakak sudah menyebutkan macam-macam ibadah. Yang pertama, ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Apa sih maksud dari ibadah mahdah dan juga apa maksud dari ibadah ghairu mahdah? Intinya aja, bedanya ini gitu. Kalau jawabannya, ini aja. Ini makanya kan. Gimana nih? Bentar ya Bu, saya tanya dulu, ini ada yang mau jawab nggak? Boleh kakak maju. Oke. Oke.
Oke, kalau contohnya Ghairul Mahda? Kawin. Hubungan kita sesama manusia apa tuh? Oke, terima kasih. Foto dulu. Foto dulu. Sini. Terima kasih. Ya, jadi karena waktunya juga berbagi, mungkin untuk materi dari saya cukup sekian ya ibu-ibu. Untuk penutup daripada sharing kita pada siang hari ini, saya pernah membaca dalam buku itu berbunyi seperti ini. Jika semua permintaan kita dikabulkan oleh Allah, kapan kita belajar untuk bersabar? Dan ketika semua apa yang kita doakan itu dikabulkan oleh Allah, kapan kita belajar untuk ikhtiar? Gitu ya ibu-ibu ya. Sekali lagi, jika semua permintaan kita itu dikabulkan oleh Allah, kapan kita belajar untuk bersabar? Dan jika semua doa yang kita panjatkan itu dikabulkan oleh Allah, kapan kita belajar untuk selalu berikhtiar? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Astaghfiruka min jami'il khati'at. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.